أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. أما بعد. Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Sami sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, di malam hari ini walaupun kemudian ditemani oleh hujan Bapak Ibu, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari kebenaran dan kebaikan sebagai pedoman hidup kita. Karena memang salah satu tujuannya ngaji itu ya nyari kebenaran. Hanya saja sayangnya kebenaran itu hanya berputar di ruang-ruang perpustakaan. Kebenaran itu hanya berputar di ruang-ruang diskusi. Hingga akhirnya kebenaran dan kebaikan itu tidak ada di rumah-rumah kita, tidak ada di pasar, tidak ada di tempat kerja. Maka jangan kaget, banyak pengajian, tapi kemudian masih banyak kemaksiatan yang merajalela. Alasannya kenapa? Karena kebaikan, karena kebenaran hanya berputar di sekitar masjid saja, hanya berputar di ruang diskusi-diskusi saja. Setelah itu kebenaran tidak bisa dipraktekkan di rumah tangga kita, kebenaran tidak bisa dipraktekkan di ruang kerja kita, bahkan kebenaran tidak bisa dipraktekkan di pasar-pasar kita. Dan ini nasihat dari Kiai Sahal hafizahullah taala ketika kami bertemu dengan beliau. Beliau menyampaikan pokoknya yang namanya kebenaran jangan pernah berputar di ruang-ruang tertentu. Harus bisa dipraktekkan, harus kemudian bisa tersebar di seluruh lini kehidupan kita. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita doa yang berbunyi, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Apa kata Nabi? Bagaimana doanya? Allahumma arinal haqqa haqqa, ya Allah tampakkan bahwa kebenaran itu betul-betul benar. Warzuqna tiba'ah, dan berikan rezeki kepada kami untuk mengikuti kebenaran tersebut. Wa arinal batila batila, ya Allah tampakkan kepada kami keburukan itu betul-betul keburukan. Jangan dibuat terawang, jangan dibuat bingung. Warzuqna jitinabah, dan ya Allah berikan rezeki kepada kami untuk kemudian menjauhi keburukan-keburukan itu. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, mari teruslah kita untuk mengkaji ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang manusia itu lebih takut sama hujan Bapak Ibu. Wedi kalih udan, wedi teles niku. Niku tebe-tebe saking Banjar di mriki niku jen udan terus.
Ane kula wau pangkat niku radi mandan gasik, mboten wani banter sing balang dalane lunyu. Biasanya kula pangkat niku jam gangsal luwih 10 biasanya ya. Itu tadi berangkatnya lebih gasik lagi Bapak Ibu. Jam 4 lebih 15. Itu alon banget niku, jan panjen alon banget niku. Anu udan terus sih. Ya, maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah ustaz eta mboten wedi udan. Karena qadarullah man syafa'ala ya. Memang itu yang kemudian ya senantiasa dinasihatkan oleh guru-guru kami ya, para masyayikh kami ya, mau tidak mau hujan apapun terabas Bapak Ibu ya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kedua kalinya salawat beriringkan salam tetap terhaturkan, tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, pada sahabatnya, kepada tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in, dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti apa saja yang beliau perintahkan, menjauhi apa saja yang beliau larangkan. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sebelum masuk ke materi, kami juga menyampaikan selamat Hari Santri Bapak Ibu ya, selamat Hari Santri tahun 2025 membersamai apa Indonesia Merdeka, untuk kemudian menyambut peradaban baru. Kalau katanya Pak Prabowo berarti Indonesia Emas 2045 ya, semoga terwujud Bapak Ibu ya. Walaupun kemudian tanda-tanda ke arah sana ini belum tampak Bapak Ibu. Kenapa belum tampak? Karena kemarin masih ada kejadian ya, seorang 650 siswa demo gurunya. Pokoknya selama gurunya itu tidak dihargai, jauh dari yang namanya Indonesia Emas. Ya, tapi kemudian yang namanya jelek malah pesantren, kan lucu Bapak Ibu ya. Lah wong yang suka tawuran siapa, yang demo gurunya siapa, kok yang jelek namanya pesantren, itu gimana ceritanya? Yang demo ada ceritanya enggak Bapak Ibu? Pesantren demo gurunya, ora ana ceritane. Atau kemudian pesantren ini dengan pesantren yang sana tawuran, pernah dengar Bapak Ibu? Tidak pernah ada. Tapi kemudian yang tawuran siapa? Yang bukan dari pesantren. Tapi kenapa kemudian pesantren jadi namanya jelek? Ya, dan ini ternyata Bapak Ibu, ritme-ritme seperti ini itu pernah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala dalam kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Jadi orang-orang yang tidak suka dengan Islam, cara menghancurkan Islam itu nyerang ulamanya dulu. Nanti kalau ulamanya udah diserang, gantian pesantrennya. Padahal pesantren itu lebih tua daripada negeri ini Bapak Ibu. Gontor itu udah 100 tahun, udah 1 abad. Negeri Indonesia ini 1 abad aja belum ada Bapak Ibu ya. Kemarin terakhir ulang tahun berapa Pak? Baru 80, lebih tuaan Gontor. Lebih tuaan Gontor daripada Indonesia. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ini mumpung hari santri, maka saya juga sedikit menyempilkan Bapak Ibu bahwasanya pesantren akan tetap menjadi pendidikan yang mengajarkan adab sampai kapanpun itu. Karena Bapak Ibu tidak akan pernah menjumpai pendidikan adab kecuali di pesantren. Hari ini kalau kita lihat di pendidikan-pendidikan umum Bapak Ibu, para guru itu bingung gimana cara didik murid. Ini kalau ada Pak Guru, Bu Guru mesti ngerasakan. Itu sampai di beberapa sekolahan Bapak Ibu, mau sholat aja di stempel Bapak Ibu. Sholat zuhur itu Bapak Ibu itu di stempel itu tangannya. Nanti yang belum kena stempel berarti tidak boleh masuk kelas. Di pesantren Bapak Ibu, sholat insya Allah tinggal mangkat. Nggak ada ceritanya jedak di stempel. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, mumpung hari santri ya, mumpung hari santri, maka kami sampaikan bahwasanya santri akan senantiasa ada insya Allah ya. Kalau bahasanya gini, santri itu cinta damai,
tapi siap berjuang. Itu santri, Bapak Ibu. Santri itu sederhana, tapi pemikirannya luas. Santri itu Bapak Ibu ya, kehidupannya itu dipenuhi dengan ilmu, ya, dan akhir hayatnya diakhiri dengan iman. Itulah santri. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, yang kedua kami juga menyampaikan Bapak Ibu, ya, tolong jangan kemudian tidak mentakzimi para ulama. Kenapa? Karena santri itu berpendidikan tidak lain dan tidak bukan adalah lewat jalurnya, para lisannya para ulama. Dari dulu Bapak Ibu sampai sekarang. Ya, ini baru sekarang-sekarang aja ini lagi rame yang namanya feodalisme ini Bapak Ibu. Yang dimana pesantren dituduh karena melakukan perbudakan. Ini kenapa mboten Bapak Ibu? Dari dulu sampai sekarang, sebelum tahun-tahun 2025, 2024 itu nggak ada ceritanya feodalisme pesantren itu apa Bapak Ibu. Dari dulu kami ridho guru-guru kami mendidik kami dengan apapun caranya kami ridho. Makanya tidak kaget Imam Ali radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, ana abdun man 'allamani harfan. Aku adalah seorang budak bagi seseorang yang mengajariku satu huruf. Mohon maaf Bapak Ibu bisa lihat, kalau ada santri berani melawan gurunya, biasanya pendidikan adabnya gak jadi di pesantren. Belum lama Bapak Ibu di Jogja, seorang ustadz yang kemudian tidak boleh ngisi di beberapa masjid, yang melarang siapa? Santrinya sendiri. Yang dulu diajari baca kitab, diajari ngafal Quran. Tiba-tiba dialah yang kemudian menolak ustadznya agar tidak boleh ngisi di masjidnya. Itu santrinya sendiri Bapak Ibu, yang diajari oleh ustadznya dari nol. Mungkin ada pesantren di Jogja yang mungkin cukup terkenal, ya. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ayo Bapak Ibu bisa melihat bagaimana pendidikan adab yang sudah ada di pesantren. Coba dulu Bapak Ibu, saya itu masih ingat Bapak Ibu, mohon maaf Bapak Ibu ya, mungkin kayaknya Bapak Ibu juga ngerasain ini. Dulu saya diajari sama Mbah Kakung saya itu, kalau naik sepeda Bapak Ibu, kemudian kita melewati orang tua, itu kita suruh turun, kemudian sepedanya ditenteng sambil ngomong misi lah nyuwun pangapunten gitu kan. Sekarang gimana Bapak Ibu? Kalau ada orang naik sepeda melewati orang tua, digeber apa turun? Loh iya, kalau Bapak Ibu mungkin tahun-tahun kan diajarinya kayak gitu Bapak Ibu. Lewati orang sepuh, lewati orang tua, siapapun orang tuanya, nggak pilih-pilih. Kita suruh turun, sepedanya kita tuntun, nggak kita nyalain. Sambil kemudian kita bilang apa? Ngapunten. Ini pendidikannya siapa? Ini pendidikannya orang-orang para ulama terdahulu. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kayak menyampaikan, makanya pesantren ini adalah tempat terbaik di dalam membina adab anak-anak bangsa. Kalau kemudian konsepnya seperti itu konsepnya pesantren. Ya, konsepnya pesantren seperti itu. Tapi alhamdulillah, pesantren yang berhasil menanamkan adab, santri-santrinya tidak pernah melawan ustadznya. Walaupun kemudian muridnya, santrinya sudah memiliki pangkat yang lebih tinggi, ilmu yang lebih banyak, tapi tidak pernah menjelekkan gurunya. Ini berbanding kebalik Bapak Ibu. Ya, ini mohon maaf, ini muncul pertanyaan juga kemarin setelah ramai masalah ini Bapak Ibu. Berkenaan tentang apa? Hukum mencium tangan. Ini kenapa jadi ramai masalah mencium tangan? Dari dulu dari mbah-mbah kita juga biasa saja kok. Kenapa biasa saja? Karena itu diatur oleh para ulama. Kalau tidak diatur oleh para ulama kan pasti ramai Bapak Ibu ya. Hukum mencium tangan dan bahkan hukum mencium kaki Bapak Ibu, saya akan nyebutkan. Itu kata Al-Imam Syekh Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitabnya Syarah Riyadhus Shalihin. Beliau mengatakan apa? Jawazu
takbilul yad wa takbilur rijl, diperbolehkan mencium tangan dan mencium kaki. Siapa yang diperbolehkan untuk dicium? Para ulama dan orang tua. Siapa yang bilang Bapak Ibu? Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Satu, jumhurul ulama bersepakat Bapak Ibu bahwasanya mencium tangan hukumnya boleh. Bagi siapa? Bagi para ulama. Ya. Yang kedua, bagi siapa? Bagi orang tua, termasuk kakek dan nenek. Yang hukumnya itu makruh dan haram kalau seandainya mencium tangan orang kaya, termasuk mencium tangan hakim. Tahu hakim Bapak Ibu? Ya, penjilat. Itu yang kemudian diharamkan. Ini kok kemudian kiai punya ilmu, kecuali tidak kemudian kita katakan mohon maaf pesantren juga ada salahnya. Seperti apa? Mohon maaf, perempuan ya punyainya salaman dengan laki-laki lah, itu dikomentari silahkan. Kenapa? Karena bukan mahram, dan itu sangat tegas di mazhab Syafi'i itu. Ya, di mazhab Syafi'i itu sangat tegas. Kenapa? Karena yang namanya sentuhan laki-laki dan perempuan itu, yang namanya suami istri saja kalau di mazhab Syafi'i itu saja membatalkan wudu. Apalagi dengan murid. Pasti itu membatalkan wudu. Nah, ini makanya Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, pesantren ada kebaikannya, tapi juga bukan berarti tidak ada kesalahan. Pasti ada. Pasti ada. Kalau Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, mumpung hari santri, saya sedikit ya nambahin ke Bapak Ibu untuk kemudian tidak berubah dan mengikuti framing orang-orang yang tidak suka dengan pesantren. Ya, apalagi dibenturkan Bapak Ibu, oh pesantren yang ini, pesantren yang ini, sama aja Bapak Ibu. Semua konsepnya sama. Ya, pesantren ini Ustadz tidak ada, bahkan ada rame-rame itu Bapak Ibu. Pesantren-pesantren yang kemudian tidak tidak mencium tangan ustadznya dengan menyebutkan apa? Pesantren tanpa feodalisme. Untuk apa kayak gitu? Tujuannya untuk apa? Agar kemudian lebih laku. Dan ternyata pesantren-pesantren yang biasanya seperti itu, murid-muridnya ketika sudah pintar paling berani nantang ustadznya. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ini fakta yang ada ya. Ini sudah terjadi di Yogyakarta kemarin, ustadz besar Bapak Ibu. Ustadz besar, ustadz kibar yang kemudian ya beliau mendidik santri-santrinya, kemudian beliau sedikit melakukan kesalahan, namanya manusia. Kemudian apa? Santri-santrinya lah yang kemudian menghilangkan jadwal-jadwal beliau di masjid-masjid itu atas nama santrinya sendiri. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ini beberapa tambahan dari kami ya, mobil khusus sekarang memang bertepatan dengan hari santri. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan lagi membaca kitab Manzumah Al-Munirah ya, fi muhimmi ilmi sirah ya. Setelah kita menyebutkan istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ada di penghujung cerita Bapak Ibu. Penghujung cerita kita yaitu tentang putra-putra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Khatama al-musannifu waffaqahu Allah bi dzikri mas'alatin ukhra min muhimmatis sirah wa hiya bayanu auladihi sallallahu alaihi wasallam. Dengan penyebutan istri-istri beliau yang sebelumnya sudah kami sebutkan, yang jumlahnya itu ada 11. Kalau ditambahi budak beliau berarti ada 13 ya. Maka beliau di sini al-musannif al-Imam Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala bi dzikri mas'alatin ukhra min muhimmatis sirah. Beliau menyebutkan permasalahan lain berkenaan tentang permasalahan sirah, yaitu apa? Bayanu auladihi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan putra-putrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'adda auladahu fi baitaini wa hum thalathatu dzukurin wa arba'u inathin.
beliau menyebutkan di dua kalimat terakhirnya. Beliau menyebutkan dengan kalimat auladuhul qasimu abdullahi at-tahirut tayyibu zakil jahi wa zainabun ruqayyatun wa fatimah wa ummu kulthum ibrahimul khatimah. Beliau menyebutkan di dua kalimat terakhir beliau dengan menyebutkan 7 putra dan putri beliau, yang dimana beliau menyebutkan wahum salasatu zukurin wa arba'u inasin, putra putri Nabi 3 itu laki-laki dan 4 perempuan. Ya. Wa amma dzukuru fahum, adapun putra-putra beliau yang laki-laki, beliau menyebutkan al-qasimu, yang pertama adalah qasim. Makanya Nabi itu di beberapa hadis itu disebutkan, dipanggil oleh para sahabat dengan panggilan apa? Ya Abul Qasim. Ya, kenapa? Karena kunyahnya Nabi itu putra pertama beliau namanya Qasim. Makanya beliau dipanggil dengan apa? Abul Qasim gitu. Makanya ya Abul Qasim, seperti itu. Wahai Abu Qasim. Kenapa? Karena anak pertama beliau namanya Qasim. Wa Abdullahi, anak yang laki-laki beliau yang kedua adalah namanya Abdullah. Yang ketiga namanya adalah Ibrahim. Ya, wa ammal inasu fahunna, adapun putri beliau, putri-putri beliau, yang pertama adalah Zainab, yang kedua adalah Ruqayyah, yang ketiga adalah Fatimah, yang keempat adalah Ummu Kulthum. Ya, tapi kalau orang Indonesia bilangnya Ummu Kalthum, ya, yang benar adalah Ummu Kulthum. Ya, beliau mengatakan wa qala fi addihim auladuhul qasimu Abdullahi fa akbaruhum al-qasimu banu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi putra yang paling besar, ya, putra yang paling pertama itu adalah Al-Qasim ibnu Muhammad. Makanya ini biasanya yang dipertanyakan oleh beberapa orang-orang berkenaan apakah Nabi itu ya memiliki keturunan atau tidak. Ya, karena kan di Indonesia itu kan banyak Bapak Ibu ya keturunan-keturunan Nabi kan gitu, yang rame itu kan. Nah, pertanyaannya adalah apakah Nabi punya keturunan atau tidak? Kenapa? Karena putra-putranya Nabi ini sedo semua nanti. Qasim meninggal di waktu kecil, Abdullah juga meninggal di waktu kecil, Ibrahim juga meninggal di waktu kecil. Ya. Nah, pertanyaannya apakah Nabi itu memiliki keturunan atau tidak? Maka kemudian itu langsung dibalas atau langsung kemudian difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna anzalnahu fi lailin inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, itu kalau Bapak Ibu buka itu, apunten Bapak Ibu, saya bukakan sebentar. Berkenaan tentang surat apa itu Bapak Ibu? Inna a'tayna itu surat apa Bapak Ibu? Al-Kautsar nih. Surat Al-Kautsar. Nah, surat Al-Kautsar ini di sini ada kemudian bantahan, ya. Ini adalah ayat ketiga dari surat Al-Kautsar, itu adalah bantahan kepada orang-orang yang mengatakan bahwasanya Nabi itu tidak, keturunannya itu terputus. Karena memang putra yang namanya keturunan itu kan secara normalnya itu kan dari anak laki kan gitu. Sedangkan putra-putranya Nabi itu sedo semua di waktu kecil. Qasim meninggal di waktu kecil, Abdullah meninggal di waktu kecil, Ibrahim juga meninggal di waktu kecil. Maka kemudian orang-orang Quraisy itu menjelek-jelekkan Nabi dengan kalimat apa? Keturunannya terputus, karena Nabi hanya menyisakan putri-putrinya saja yang kemudian menikah kan gitu. Adapun putra-putranya Nabi meninggal di waktu kecil semua dan belum menikah. Maka orang-orang Quraisy, orang-orang yang tidak suka dengan Nabi, menuduh Nabi itu keturunannya terputus. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, ayat ketiga dari surat Al-Kautsar. Bunyi apa? Inna syani'aka huwal abtar.
Sungguh orang-orang yang membencimu dialah orang yang terputus keturunannya. Walaupun kemudian di sini tafsiran para ulama macam-macam. Tapi para ulama yang mengatakan bahwasanya Nabi memiliki keturunan menjadikan ayat ini sebagai bantahan kepada orang-orang yang menuduh bahwasanya Nabi tidak punya keturunan, tidak punya nasab gitu, nasabnya terputus karena anak laki-lakinya meninggal semua. Tapi kemudian ayat ini dijadikan dalil, inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang-orang yang membencimu wahai Muhammad itulah mereka yang tidak memiliki keturunan. Walaupun kemudian tafsirnya bermacam-macam tentang ayat ini. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, anak kedua beliau wa minhum Abdullah. Namanya Abdullah. Ini masih dari rahim yang sama ini Bapak Ibu. Jadi kami masih menyebutkan putra-putra beliau dan putri-putri beliau dari rahim yang sama, yaitu adalah rahimnya Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Coba bayangkan Bapak Ibu, Ibunda Khadijah niku menikah kali Kanjeng Nabi itu umur 40 tahun. Umur 40 tahun Bapak Ibu, itu kan umur apa kalau orang Indonesia itu Bapak Ibu? Monopos Bapak Ibu ya. Tapi coba bayangkan Ibunda Khadijah nikah dengan Nabi ketika itu Ibunda Khadijah umurnya 40 tahun. Tapi kemudian dalam kurun waktu berarti sekitar 20 tahun itu Bapak Ibu, Ibunda Khadijah melahirkan 6 anak. Sekarang kalau ada perempuan umur 40 tahun masih sanggup ngelahirin 6 orang anak enggak? Oh, domai kalih bidane nggih. Ibaratnya jangankan umur 40 tahun. Saya masih ingat Bapak Ibu, istri saya kemarin melahirkan itu umur 28 tahun. Itu sudah dimarahi sama dokternya. Karena itu sudah anak kelima. Kata dokternya ini, tolong Pak, jangan dilanjutkan lagi gitu. Itu padahal baru umur 28 tahun Bapak Ibu. Nah ini Ibunda Khadijah radhiyallahu anha umur 40 tahun. Dalam kurun waktu 20 tahun, 18 tahun. Ibunda Khadijah itu melahirkan itu 6 orang anak. Bahkan ketika beliau berumur 55 tahun itu masih ngelahirin anak Bapak Ibu. Coba ini kalau ada ibu-ibu umur 55 tahun ngelahir ke anak piye iki. Itu kalau melahirkan kayaknya udah aneh sekali kan Bapak Ibu. Ada ibu-ibu umur 55 tahun ngelahirin anak gitu. Harusnya tinggal gendong cucu malah gendong anak yang gelendengan gitu. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu, makanya Imam Ibnu Hisham rahimahullahu taala itu menyebutkan dalam kitab Sirah Nabawiyah, beliau menyebutkan ternyata perempuan-perempuan Quraisy itu spesial Bapak Ibu. Walaupun kemudian umurnya sudah di atas umur 40, tapi masa suburnya itu sampai umur 60. Jadi orang perempuan-perempuan Quraisy itu mulai monopos itu umur 55 sampai 60. Masya Allah. Tapi kalau orang Indonesia umur 45, umur 40 itu sudah mulai monopos Bapak Ibu. Ini enggak tahu kenapa nih. Apa karena kebanyakan micin apa gimana ya Pak ya? Tapi memang gini Bapak Ibu, kalau kita di Arab itu memang di Timur Tengah itu jarang sekali orang Arab itu pakai micin. Jadi kalau masak itu Bapak Ibu, walaupun rasanya aneh ya masakan orang Arab itu Bapak Ibu. Tapi apa saja dimasukkan, kapulaga, jinten, jadi satu itu. Tapi tidak ada yang namanya micin kayak di Indonesia. Ini kan micin banyak Bapak Ibu ya. Saya nggak menyebutkan merek kayak Royco gitu Bapak Ibu. Menyebutkan, disebutkan ya. Ini nggak dapat sponsor juga ini. Ya Ibu rahimani wa rahimakumullah. Tapi memang jarang sekali makan micin. Apalagi kalau di Indonesia itu kayaknya semua makanan, semua olahan apapun itu dia jadi makanan gitu. Ya kan? Ya ada namanya usus keripik usus. Ya, nanti ada usus geprek. Ada lagi mendoan warna pink. Itu kayaknya jadi semua jadi makanan Bapak Ibu di Indonesia itu. Tapi kalau di Timur Tengah itu memang, apalagi di Mekah ya, orang-orang Mekah, orang Madinah itu, mohon maaf kalau nyembelih kambing, nyembelih sapi itu ya diambil cuma apa? Dari kepala sampai kaki saja. Isian-isiannya buang semua Bapak Ibu. Ya memang sehatnya itu. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ini nggak tahu kenapa nih. Karena memang mungkin apalagi di Indonesia itu
termasuk apa ya, negeri dengan 1001 masakan apa ya, macam-macam aja. Sampai kemarin saya itu baru tahu Bapak Ibu, konten yang jenenge jangan Lombok. Lombok di jangan, masya Allah. Nggih. Hari niku dahar niku nggih makne dahar Lombok niku. Nggih, masya Allah. Saya baru tahu karena kemarin kalau kondangan di apa namanya itu daerah atas itu katanya Ustaz daharian Ustaz. Niki sih nopo niki jangan Lombok Ustaz. Jangan Lombok niku. Nggih. Lalu lucunya malah nek teng tiang-tiang napa pun niku orang-orang yang di luar Jawa itu kan Bapak Ibu duren dimasak di jangan. Napa niku asline tempoyak napa nggih? Dan niku jarang nggih kali sekol niku. Katanya campur Purbalingga tah mboten nonton nggih dar duren kali sekol. Tapi Bapak Ibu, sepanjang saya hidup 7 tahun di Timur Tengah, makanan yang paling aneh subhanallah di Timur Tengah itu apa? Bubur kacang hijau. Ngertos bubur kacang hijau apa nggih? Iku dicampur gulai kambing. Itu makanan yang paling aneh seumur saya hidup 7 tahun di Timur Tengah itu. Paling aneh itu makanan itu. Tapi selain itu ya wajar-wajar aja. Makanya di sana itu kalau pergi ke warung makan, jenis makanannya jadi satu Bapak Ibu. Mau nasinya warna kuning, warna coklat, warna putih, rasanya pada. Tapi beda kan kalau di Indonesia Bapak Ibu ya. Nasi goreng Jawa Tengah sama nasi goreng Jawa Timur beda Bapak Ibu. Kalau nasi goreng Jawa Timur Bapak Ibu, saya pernah kuliah di Jawa Timur itu. Kalau nasi goreng di sana Bapak Ibu, nasi gorengnya abang banget, tapi abangnya saus. Boten pedes, nek badhe pedes, letus nomor niku gak Lombok. Dan pedes niku. Nanti kalau sudah ke Jawa Tengah niku nek nasi daerah Solo, Salatiga niku, nasi gorengnya niku kecape mboten pati kata. Emang mau Wonosobo, Banjarnegara, Purwokerto legi. Nggih. Niku nek masakan mboten legi jan mboten kolu niku kados. Nah ini Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, saya juga tidak tahu sebabnya ya. Kenapa kemudian perempuan-perempuan Quraisy itu sangat-sangat apa namanya kuat untuk kemudian melahirkan anak. Nah, putra kedua beliau namanya Abdullah mendapatkan lakop, tahu lakop Bapak Ibu, julukan. Julukannya adalah Thohir dan Thayyib. Bukan Bang Thayyib Bapak Ibu ya. Tapi ini mendapatkan lakop, dapat julukan putranya Nabi ini yang kedua ini dapatkan apa? Lakopnya adalah Thohir dan Thayyib. Al-mutahhir wa bil mutayyib ya. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah ya. Sebagian para ulama ya menyebutkannya dengan apa? Mutahhir dan mutayyib. Tapi laki-laki namanya julukan lah Bapak Ibu ya. Ya monggo lah silahkan. Yang penting tidak memberikan julukan-julukan yang tidak baik, beda kayak orang Indonesia. Orang Indonesia itu kalau udah ngasih julukan ke jarang sing apik. Nggih, nek mengasih julukan kepada orang lain itu julukan mesti elek-elek. Nggih, sing jenenge ndut lah. Nggih, ndut itu berarti gendut. Nggih, reng berarti ireng. Ana kados niku. Wong tiang-tiang Indonesia niku nek maringi lakop julukan niku masyaallah nggih. Dan selanjutnya Bapak Ibu ya, tsumma dzakara fi miskin wahidin banatahu al-arba faqala ya wa Zainabun Ruqayyatun wa Fatimah wa Ummu Kulthumin. Ya, selanjutnya apa kata beliau? Fahaula'i banatuhu al-arba. Mereka adalah putri-putri Nabi yang 4. Wattafaqa ahlul ilmi, para ahlul ilmi, para ulama sirah bersepakat ala anna Zainaba hiya akbaru banatihi. Bahwasanya Zainab itu adalah putri paling besar, putri paling tua ya. Hanya kemudian para ulama ikhtalafu fi sugharihin ala qaulaini. Hanya saja para ulama itu berbeda pendapat. Sebenarnya putri terlahir beliau itu siapa? Ummu Kulthum atau Fatimah? Ini saya mau tanya Bapak Ibu, Ummu Kulthum nikahnya sama siapa? Sahabat Utsman. Ruqayyah nikahnya sama siapa? Sahabat Utsman. Makanya Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu
mendapatkan julukan Dzunnurain, pemilik dua cahaya. Kenapa? Karena menikahi dua putri Nabi. Ya, tapi bukan sekaligus dua-duanya, Bapak Ibu. Ya, meninggal terlebih dahulu, karena di dalam syariat tidak boleh, ya, al-jam'u bainal ukhtain niku mboten angsal, mengumpulkan dua saudari dalam satu pernikahan itu tidak boleh, ya. Ada kecuali apa? Sudah meninggal dunia atau kemudian sudah ditalak, baru kemudian boleh nikah sama adiknya atau kakaknya. Tapi ya tiga temen ya, masa kakaknya ditalak baru mbojo karo adine. Ini nang Indonesia tah niku atau mun terus dengan tiang niku. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, nanti yang terakhir itu sahabat Utsman bin Affan itu menikah dengan seorang perempuan muda namanya Farafesya kalau nggak salah, saya lupa namanya Farafesya. Ini Masya Allah perempuan muda yang nikah dengan sahabat Utsman bin Affan, keturunan orang kaya. Itu di dalam kisah disebutkan Bapak Ibu, itu ibaratnya sahabat Utsman itu sudah berumur 60 sekian, nikah dengan seorang sahabiyah, seorang perempuan yang kaya raya, namanya siapa? Farafesya ini keturunan orang kaya, bermata biru lah bahasanya. Itu ketika sahabat Utsman meninggal dunia Bapak Ibu, ya, ibunda Farafesya ini tidak mau menikah lagi. Pokoknya suami terakhirnya harus sahabat Utsman. Bapak Ibu tahu apa yang dilakukan oleh ibunda Farafesya? Beliau kemudian menghadap wajahnya ke arah kaca, kemudian merontokkan seluruh gigi-giginya. Tahu kenapa Bapak Ibu? Biar tidak ada laki-laki yang mau melamarnya. Ketika kemudian ibunda Farafesya ditanya, kenapa engkau harus kemudian merontokkan gigi-gigimu dan tidak mau menikah lagi? Alasannya apa Bapak Ibu? Karena sahabat Utsman itu adalah sahabatnya Nabi. Jadi cuman karena sahabat Utsman ini sahabatnya Nabi, ibunda Farafesya rela tidak menikah lagi agar kemudian besok di surga bersama dengan orang-orang yang menjadi sahabatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau sampai rela merontokkan giginya. Beda kalau perempuan sekarang Bapak Ibu, ya, baru jadi janda 1 hari Bapak Ibu upload foto Bapak Ibu, ya, ora lanang ora wadon pada bayi jane, ya. Itu kalau dulu Bapak Ibu, saya sering dapat kisah Bapak Ibu, kalau mbah-mbah kita dulu itu kok kemudian cerai itu nangis. Tapi kalau orang sekarang cerai itu malah alhamdulillah banget kayak rasanya diposting niku. Dan niku mboten ngentos niku gara-gara napa nih. Ya. Jadi orang cerai sekarang itu malah bangga. Kalau dulu orang cerai itu aib Bapak Ibu. Kalau sekarang orang cerai itu malah senang. Wis pegatan karo bojone, alhamdulillah gitu. Nah, itu enggak tahu kenapa Bapak Ibu. Ya, itu perlu diteliti itu Bapak Ibu. Ini sudah datang waktu Isya, Pak. Ya, sedikit ya Pak Bu ya. Ya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian para ulama ini berbeda pendapat. Apakah kemudian putri terakhirnya beliau itu adalah ibunda Fatimah atau kemudian ibunda Ummu Kulthum? Ya. Tapi kemudian wasahihu minhuma. Adapun pendapat yang kuat kata Imam Shalih Al-Utsaimin, anna asgharahun hiya Fatimah radhiyallahu anha. Adapun putri yang paling kecil, ya, yang paling muda itu adalah ibunda Fatimah radhiyallahu anha, yang dimana ibunda Fatimah ini dipinang langsung oleh siapa? Sahabat Ali radhiyallahu anhu, yang dimana kelak Nabi punya cucu dari ibunda Fatimah, yaitu apa? Siapa namanya Bapak Ibu?